Halo Cinegrip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Jadi kali ini gue mau ngomongin sebuah film animasi yang baru aja tayang di Netflix. Dan dia ini punya judul yang bisa dibilang menarik perhatian lah. Bahkan gue mungkin pengen bilang ini judulnya clickbait banget sih. Jujur ini kerasa clickbait banget judulnya. Yaitu ada K-pop Demon Hunters. Anjir, ini film yang seperti bisa lo lihat dari judulnya ya, ngangkat cerita soal K-pop dan dunia iblis. Jujur gue seuzon sama film ini loh. Serius, gue seuzon sama film ini. Karena kan lo tau lah gimana sejak K-pop itu naik, terus dunia pop culture Korea itu makin disukai orang-orang seluruh dunia ya, bukan cuma di Asia. Tuh Hollywood kayak pengen banget buat caper gitu, kayak pengen menggait atensi para fans K-pop ya dengan cara-cara yang buat gue tuh kebanyakan cringe. Gue nggak mau nyebut produk ya, gue nggak mau nyebut judul film atau judul series yang pernah ngelakuin itu, ntar takutnya dituduh kayak wah lu haters dari artis ini ya. Tapi intinya gue ngeliat tuh sering banget cringe caranya Hollywood untuk caper ke K-pop tuh anjir. Ya dari mention idolnya di dialog lah, terus pakai lagu tapi penempatannya kayak asal, kayak yang penting refnya kedengeran, nggak sinkron sama adegannya bodoh amat, sebatas kayak riding the wave aja tapi nggak berusaha untuk paham sama dunia K-pop sendiri. Kalau buat gue tuh mungkin produk Hollywood yang rada bener ya, gue bilang rada bener nih, bukan perfect nih, rada bener dalam nge-treat K-pop itu justru Trolls World Tour yang rilis pas pandemi waktu itu tuh, pas ada Red Velvet di situ. Bukan karena gue suka Red Velvet ya, tapi gue ngerasa walaupun porsinya kecil tapi at least penempatan lagunya itu pas, pilihan lagunya oke, sama karakter troll yang based on Red Velvet juga kan desain warnanya itu sesuai sama warna khas tiap-tiap member. Jadi bener-bener tahu lah si pembuat filmnya kayak apa sih, ini artis yang gue pakai, fansnya sukanya tuh seperti apa, minimal dia tahu itu. Nah gue pikir ini juga sama nih, bahkan kayaknya tuh K-pop Demon Hunters sekilas ya itu kayak puncak dari segala kecaperan Hollywood. I mean di judulnya aja udah ada kata-kata K-pop. Jadi ya wajar kalau gua tuh uzon, sempet negatif thinking, pesimis sama film ini. Tapi begitu gua tonton terus gua ngelihat visualnya yang ya let's say MV K-pop banget kan itu. Terus ada adegan konser yang di tengah-tengah lagu itu diselipin fanchan khas fans K-pop. Terus ada part pas idolnya itu deg-degan nungguin pemenang di music show di tengah panggung. Itu seuzon gua langsung hilang. Langsung kelihatan lah gampangnya kalau K-pop Demon Hunters ini bukan film bikinan dalam tanda kutip orang luar ya, yang berusaha caper, berusaha ngintip dunia K-pop, tapi cuman ngelihat dari permukaan doang, cuman ngintip sekilas doang, tapi enggak. Pembuatnya itu beneran masuk ke dalam, berusaha memahami dunianya, trennya gimana, fansnya itu sukanya apa aja, behaviornya seperti apa. Makanya ini film berhasil ngasih tontonan yang sesuai harapan. Mungkin karena si sutradaranya yang juga nulis naskah ya, si Maggie Kang itu kelahiran Korea, jadi mungkin dia lebih ngerti lah, lebih peduli. But still kan gak semua orang Korea juga suka K-pop ya. Apalagi dia setahu gue tuh tumbuh dan besar di Amrik, so masih bisa sebenarnya kalau dia tuh mau ignorance tuh masih bisa. Gak kemudian ya wajar lah dia ini orang Korea kok lahirnya gak juga. Kalau dia gak beneran care, cuman pengen sebatas mencari atensi dari fans K-pop juga bisa. Tapi gak, dia beneran mempedulikan para fans. Kalau ceritanya sendiri tuh kayak Kimetsu no Yaiba sih, kayak Demon Slayers ya. Tapi yang jadi Demon Slayer di sini itu adalah idol K-pop, karena menurut mitologinya di tiap generasi selalu ada trio musisi yang punya identitas lain sebagai Demon Hunter. Dan di generasi sekarang karena yang lagi ngetren adalah K-pop, peran itu dipegang sama girl group yang namanya Huntrix, yang anggotanya ada 3, yaitu si Rumi yang juga leader sekaligus vokalis, Zoe si rapper, sama Mira si dancer. Filmnya tahu kalau grup K-pop itu punya role-nya masing-masing. Ada leader, vokalis, dancer, apalah rapper. Mungkin cuman kurang visual tuh, tapi gue tahu kalau misalkan ada karakter di film zaman sekarang terus role-nya apa? Role-nya visual. Wah, dihujat itu. Masa cuman modal ganteng sama cantik doang? Tapi overall filmnya paham lah kalau di grup K-pop itu masing-masing member punya role khasnya masing-masing. Dan desain karakternya juga gue ngeliat K-pop idol banget. Apalagi si Rumi itu rambutnya ungu, terus panjang banget anjir. Over the top, sangat-sangat idol K-pop. Dan kemarin gue sempat ngeliat di X, kalau nggak salah, gue lupa X atau Instagram ya, tapi ada kayak klip tentang seorang bocil yang baru nonton film ini dan dia minta sama orang tuanya buat dibikinin rambut kayak si Rumi. Itu gue yakin ya bakal banyak penonton, nggak cuman bocil sih, mau itu bocil, mau itu remaja, orang dewasa, bakalan nge-treat, memperlakukan grup
Huntrix ini kayak idol beneran. Kayak mereka tuh nonton terus kemudian anjir gue ngefans banget sama si ini nih, si Rumi, si Zoe, si Mira karena stylenya cakep, orangnya keren, bla bla bla. Gue yakin bakal banyak yang berperilaku seperti itu. Bukan karena freak, tapi karena emang karakternya bener-bener kerasa kayak idol K-pop. Soalnya look mereka ya, lu lihat ya, look mereka tuh kan eye catchy banget men, eye catchy, unik. Idol K-pop kan kayak gitu ya, dan dandannya sering aneh. Rambutnya gimana gitu, panjang atau warnanya tuh anjir nggak manusiawi kadang-kadang. Justru itu daya tariknya kan. Terus karakter yang mereka juga likable dan animasinya dibikin ekspresif banget. Itu favorit gue. Animasinya itu bikin setiap member Huntrix mukanya lebay. Kalau misalkan lagi makan, lagi kaget, lagi ketawa tuh mukanya dibikin lebay. Lucu jadinya. Dan gue rasanya kayak gini loh. Gue ngerasa ngelihat ekspresi lebay member Huntrix itu kayak gue lagi nonton variety show yang ngasih lihat sisi lain idol di balik image mereka kalau di atas panggung. Karena kan kalau variety show Korea gitu ya, lu yang mengikuti pasti paham lah gimana banyak tuh idol yang mungkin citranya savage, cool, elegan kalau lagi di atas panggung, kalau lagi di music video, tapi begitu datang ke variety show jadi konyol, jadi lucu. Gue ngerasain kesan yang sama pada saat ngeliat member Huntrix itu di bawah panggung polanya konyol dengan ekspresi animasi yang lebay banget itu tadi. Dan nantinya Huntrix bakal berhadapan sama Saja Boys. Anjir, nih mereka adalah iblis ya, tapi ya iblis yang nyamar jadi boy band dengan tujuan ngerebut fansnya Huntrix dan menggagalkan misi mereka untuk membelenggu semua iblis di seluruh dunia. Ada konflik antara girl group sama boy group. Ini juga K-pop banget anjir. Cuman kurang itu aja ya, diselipin ada fan war di forum atau di Twitter atau pas lagi konser, kurang itu aja sih. Tapi kalau gue dimasukin, gue rasa akan terlalu hateful filmnya sih, akan kayak terkesan mempromosikan fan war yang makin kesini makin toksik. Jadi gue paham kenapa itu nggak dimasukin. Sama mungkin yang kurang masuk akal dalam tanda kutip ya, kurang masuk akal di sini nih kalau ngomongin dunia K-pop. Masa ada nih idol girl group pula, Huntrix di sini konteksnya, ada girl group tidak diperbudak sama company. Terus kemudian mereka bisa bebas banget mau liburan, nentuin jadwal rilis lagu juga mereka yang lakuin. Itu kan wah, dunia seperti apa itu? Kayak kalau di in real life kan ya kita tahu lah, kalau yang cewek itu sering kali lebih nggak dikasih kebebasan. Ya ada ya tetap yang dikasih kebebasan, tapi kan mostly itu dikekang banget. Cuman gue paham alasan kenapa isu-isu itu nggak dibahas di sini. Soalnya bakal penuh banget, nggak ada tempat lagi gitu. Misalkan udah ada konflik soal melawan iblis, terus tiba-tiba masuk konflik soal CEO company yang terlalu memperbudak idolnya. Wah, itu terlalu penuh sih. Gue yakin kalau ini bukan karena si penulisnya, si Maggie Kang itu nggak tahu, pasti tahu. Tapi kalau dimasukin jadi penuh banget. Itu adalah cara yang dipakai biar alurnya bisa jalan dan nggak terlalu penuh. Anggap aja kayak gini deh, anggap aja si Maggie Kang ini lagi berusaha bikin sebuah utopia nih, dunia sempurna di mana para fans K-pop itu nggak kebanyakan fan war, di mana para idol girl group itu dapat kebebasan lebih, bisa ngatur liburan mereka kapan, rilis lagu mereka kapan sesuka hati. Mungkin si Maggie Kang ini berusaha menciptakan dunia yang buat dia tuh ideal lah. Harapan dia suatu hari nanti kayak gimana. Tapi kalau ngomongin action, udah ini tidak ada sedikit pun keluhan dari gue. Keren banget actionnya anjir di sini. Visualnya colorful, terus movement gambarnya itu lincah banget. Beneran kayak Demon Slayer. Bener-bener movementnya tuh fluid, lincah, dinamis. Apalagi tiap si trio Huntrix itu berantem ngelawan iblis ya. Udah gambarnya bagus, movementnya dinamis, diiringin lagu-lagu K-pop yang super catchy juga. Action scene-nya itu jadi kayak kita lagi nonton MV K-pop. MV K-pop yang ceritanya adalah tentang Demon Hunters ngebantai iblis. Dan di sini lagu-lagunya emang diisi sama mostly orang-orang K-pop ya. Kayak ada strateginya Twice, terus Takedown yang juga jadi lagunya Huntrix ya, yang dinyanyiin sama 3 member Twice di sini, si Jihyo, Chaeyoung sama Jonghyun. Terus ada Mellowmans juga loh. Ada yang tahu di sini Mellowmans. Mellowmans juga ngisi lagu di sini. Jadi itu tadi, tiap action itu beneran kayak lu lagi nonton video klip K-pop yang dibikin dengan budget tinggi, nggak cuman joget-joget di ruangan indoor. Tapi di sini action scene-nya beneran kayak K-pop MV yang mahal. Kalau actionnya nggak ada keluhan lah. Kalau cerita ada sih beberapa sebenarnya. Kayak misalkan resolusi yang dipakai untuk nyelesain konflik-konfliknya itu gue rasa terkesan ngegampangin banget. Padahal konflik-konfliknya itu berpotensi ngasih cerita yang kompleks loh. Tapi begitu ceritanya
ngangkat, terus kemudian dikasih resolusi, wih gampang banget resolusinya, instan banget lah cara ngelarin konfliknya. Sama banyak juga plot point itu yang kayak terlalu disimplifikasi lah, disederhanakan. Jadi kehilangan bobot sama kompleksitasnya lah. Soalnya beberapa ceritanya itu disederhanain banget, resolusinya juga instan banget. Sekali lagi nih, kalau kita terapin di dunia nyata, kayaknya nggak mungkin sih setelah apa yang terjadi di klimaks ya, terus setelah kebenaran tentang karakternya diungkap, publik itu masih memuja dan mencintai Huntrix. Sekali lagi, gue suka apa yang ngelakuin di sini. Gue berharap in real life inilah yang terjadi, dimana nggak segampang itu publik ngejudge idol cewek, terus kemudian mereka ngelakuin salah sedikit aja atau punya perbedaan sedikit langsung dihujat. Gue harap sih itu yang terjadi ya. Tapi ya udah, kayak tadi gue bilang, mungkin Maggie Kang nih berusaha ngebangun utopia, ngasih lihat dunia yang dia harapkan itu tercipta suatu saat nanti, nggak tahu kapan. Tapi overall ya, K-pop Demon Hunters ini berhasil lah ngasih kado yang memuaskan buat para K-popers. Apalagi di sini diceritain ya kalau Huntrix itu literally, bener-bener secara literal itu dapat kekuatan mereka buat membasmi iblis itu dari dukungan para fans. K-pop banget itu, kayak gue lagi denger para idol tuh ngasih fan service ke penggemarnya, kami mendapatkan kekuatan itu dari kalian. Kan kebanyakan ngomong kayak gitu ya. Jadi ini kerasa banget lah kado untuk para fans. So ya, silakan ditonton. Kalau skor untuk K-pop Demon Hunters gue kasih 7,5 dari 10. Cakep. Kalau para fans K-pop kemungkinan besar suka. Kalau orang yang nggak suka K-pop juga gue rasa bakal suka kok. Lu nggak perlu paham dunia K-pop sebenarnya. Lu akan tetap terhibur sama visualnya yang keren, ceritanya yang fun, karakternya yang colorful, yang menarik, likeable. Lu akan tetap bisa enjoy sama semua itu. But kalau misalkan lu adalah seorang K-popers, ada nilai lebih nih pada saat nonton filmnya. Dan buat yang udah nonton, bagiin review kalian di kolom komentar bisa, atau input di scorefilm.com. Silahkan masukin skor dan reviewnya di sana. Ramaikan. And thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini ya, dari Tier Besti dan La Familia. Thank you so much. Tier Sobat walaupun gak ada di sini juga, makasih banget. Alright, dan gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review-review berikutnya.